Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, anak kelas 10 IPS ya di SMA Negeri 1 Cisaat. Nah, di video ini saya akan menjelaskan materi pertidaksamaan irasional. Nah, sebelum masuk ke materi inti, apa itu pertidaksamaan? Nah, jadi Pertidaksamaan adalah kalimat atau pernyataan matematika yang menunjukkan perbandingan ukuran dua objek atau lebih. Nah, misalkan saya mengadakan ulangan yaitu dua kali ya. Misalkan ulangan pertama itu kalian dapat 20. Ulangan ketiga kalian dapat 30. Nah, jadi perbandingannya gimana? Nah, perbandingannya jadi 20 itu lebih kecil dari 30. Nah, untuk pertidaksamaan, tanda penghubungnya yaitu ada lebih dari, kemudian lebih dari sama dengan, terus kurang dari, dan kurang dari sama dengan. Nah, ini adalah tanda penghubung dari pertidaksamaan. Nah, sekarang apa itu sih irasional atau bilangan irasional? Jadi bilangan irasional adalah bilangan yang tidak dapat diubah ke pecahan biasa. Dan apabila bilangan ini diubah ke pecahan desimal, maka angkanya tidak akan berhenti dan tidak memiliki pola tertentu. Misalkan di rumus lingkaran itu ada V ya. V ini sama dengan 22/7. Nah, jika kita bagi 22/7 itu adalah 3,1415 sampai seterusnya. Jadi tidak ada berhentinya gitu ya, nggak berpola gitu, tidak memiliki pola tertentu. Nah, sekarang kita masuk ke materi inti yaitu pertidaksamaan irasional. Untuk pengertiannya, pertidaksamaan irasional adalah suatu bentuk pertidaksamaan yang fungsi-fungsi pembentuknya berada di bawah tanda akar, baik fungsi pada ruas kiri, ruas kanan ataupun pada kedua ruasnya. Nah, misalkan nih di sini ada bentuk umum dari akar fx kurang dari akar gx. Nah, untuk ini dimisalkan ya, untuk bentuk umum. Nanti bisa aja kalau di soal itu bisa lebih dari sama dengan atau kurang dari sama dengan. Nah, jadi si fungsinya itu di bawah tanda akar. Nah, misalkan nih fx ini kan fungsi ya, fungsinya itu bisa bentuk linear. Misalkan kita lihat contoh soalnya ya, bentuknya kayak gini. Misalkan ada akar 2x min 6 lebih dari akar 3x plus 2. Nah, misalkan kayak gini bentuknya, bentuk soalnya. Atau juga bisa bentuk kuadrat ya, misalkan x kuadrat min berapa gitu ya. Nah, untuk yang kedua ini ada paling dasar ya ini ya, ada akar fx lebih dari sama dengan a. Nah, berarti yang a ini adalah konstantanya, angka biasa, misalkan 7, 5, 4, 1, 2, 3, 4, 5 sampai 100, misalkan bisa sampai 100. Nah, kemudian yang nomor 3 ini yang akarnya cuman fx-nya doang, gx-nya tidak memiliki akar. Nah, ini bisa aja soalnya bentuknya kayak gini. Misalkan ada akar 5x min 6 kurang dari misalkan 3x plus 6, misalkan kayak gitu contoh soalnya. Nah, untuk nomor 4 ini penyebelahan akar ya. Dan kemudian untuk ruas kanannya ini konstanta ya, nilai biasa kayak 1, 2, 3, 4, 5 sampai seterusnya. Nah, untuk syarat akar, ingat akar itu memiliki syarat. Nah, akar itu memiliki syarat, misalkan di dalam akarnya itu harus positif, gak boleh negatif. Kalau misalkan ada akar yang di dalam akarnya itu negatif, misalkan min 6, maka hasilnya itu tidak akan terdefinisi. Maka nilai akarnya harus positif.
Nah, kemudian ya, yang konstantannya di sini harus positif juga. Nggak boleh negatif ya. Nah, kemudian nilai GX-nya yang untuk nomor 3 itu harus positif juga sama. Oke, kita lanjut ke contoh soal supaya lebih mengerti ya. Nah, misalkan ini ada tips menyelesaikan soal pertidaksamaan irasional. Yang pertama menentukan syarat akar. Menentukan syarat batas nilai X agar fungsi yang ada dalam akar terdefinisi. Pokoknya ini menentukan syarat akarnya yang tadi, yang harus lebih besar dari 0 gitu. Yang kedua, mengkuadratkan kedua ruas. Nah, jadi kedua akar itu bisa hilang dengan cara mengkuadratkan. Yang ketiga, ini yang menentukan irisan penyelesaian pertidaksamaan irasional. Jadi untuk menentukan irisannya kita bisa menggunakan garis bilangan. Nah, untuk nomor 1 dan nomor 2 ini bisa didahulukan ya. Misalkan kita mau lebih dulu mengkuadratkan kedua ruas boleh. Nah, yang kedua baru menentukan syarat batas nilai X boleh gitu. Nah, misalkan contoh soalnya yang pertama itu ada akar X min 2 kurang dari sama dengan 3. Nah, maka penyelesaiannya seperti ini. Nah, ini adalah yang pertama syarat akarnya ya, yaitu X min 2 harus terpenuhi karena ingat syarat akar itu misalkan X min 2 nya itu fx itu harus lebih besar sama dengan 0. Nah, gitu. Nah, karena fx-nya yaitu X min 2, maka kita kerjakan X min 2-nya dulu. Nah, X min 2 lebih besar sama dengan 0, maka X min 2-nya kita pindah ruaskan. Jadi positif ya, min 2 asalnya di ruas kiri itu negatif, pindah ke ruas kanan jadi positif. Jadi X lebih besar sama dengan 2. Nah, ketemu untuk persamaan yang pertama. Nah, yang kedua itu mengkuadratkan kedua ruas. Jadi ini dikuadratkan nih, ini kuadratkan, 3 juga dikuadratkan. Jadi untuk akar, jika dikuadratkan akarnya menghilang ya. Jadi hasilnya X min 2 aja. Kemudian 3 pangkat 2 itu hasilnya 9. Nah, maka kita operasikan min 2 pindah ruas jadi plus ya. Jadi di sini X min 2 bentar. Jadi X kurang dari sama dengan min 2 nya pindah ruas jadi 9 tambah 2. Hasilnya X kurang dari 11. Nah, oke, kita lihat untuk hasilnya X lebih besar sama dengan 2. Maka kalau lebih besar arahnya itu ke kanan ya, ke sini. Kemudian ke arah positif pokoknya ya kalau lebih besar. Kemudian X kurang dari sama dengan 11, maka arahnya itu kurang dari ke arah negatif, ke belakang 0 kayak min 1, min 2, min 3 sampai seterusnya. Maka irisannya yaitu ini yang dilewati semua garis, yaitu daerah di sini. Nah, jadi himpunan penyelesaiannya nilai 2 itu, nilai X itu 2 sampai 11. Nilai X itu 2 sampai 11 nya. Jadi bacanya gitu ya, bukan 2 kurang dari sama dengan X kurang dari 11, tapi dibacanya X di mana nilai X 2 sampai 11. Nah, gitu. Oke. Kita lanjut ke nomor 2. Nah, nomor 2 kedua ruasnya berbentuk akar. Nah, jadi kita lihat penyelesaiannya. Akar X plus 3 lebih dari akar 2X min 1. Nah, ya, jadi syaratnya harus kita terpenuhi dulu. Untuk yang pertama yaitu X plus 3. Nah, ini X plus 3. X plus 3 lebih dari sama dengan 0. Ingat ya, kalau untuk menentukan syarat fx harus lebih besar sama dengan 0 ya. Jadi X plus 3 lebih besar sama dengan 0, maka plus 3 pindah ruas jadi X
X lebih besar sama dengan min 3 ya. Ini bukan 3 tapi min 3 harusnya. Jadi X lebih besar sama dengan min 3. Nah, ini untuk pertidasamaan yang pertama. Nah, kemudian untuk 2X min 1-nya, ketika min 1 pindah ruas jadi plus ya. Jadi 2X. Jadi 2X lebih besar sama dengan 1, maka nilai X-nya dapat kita ketahui, yaitu X lebih besar sama dengan 1 dibagi 2. Nah, gitu. Dapat ya, yang pertama X lebih besar sama dengan min 3. Yang kedua X lebih besar sama dengan setengah. Kemudian kita mengkuadratkan kedua ruas ya. X plus 3 lebih besar dengan 2X min 1. Oh, kok ini gak ada akarnya karena sudah dikuadratkan ya. Karena kalau akar, ingat, dikuadratkan itu hilang akarnya. Nah, untuk X, nah 2X-nya kita pindah ruaskan ya, misalkan. Jadi X, terus 2X asalnya positif jadi negatif, X min 2X. Nah gitu. Lebih dari min 1. Kemudian plus 3-nya pindah ruas jadi min 3 ya, min 3. Maka hasilnya X dikurangi 2X yaitu min X. Kemudian lebih dari min 1 dikurangi 3 min 4. Nah, karena negatif keduanya, jika ingin dipositifkan maka tandanya harus berubah. Jadi X kurang dari 4. Nah, maka hasilnya seperti ini. X kurang dari 4. Dari persamaan 1, 2, dan 3 diperoleh. Maka perhatikan, di sini tadi kan dapat persamaan pertama yaitu X lebih dari min 3. Kemudian persamaan yang kedua kita peroleh X lebih dari setengah. Nah, untuk persamaan yang keempat kita peroleh X kurang dari 4. Nah, min 3, X lebih dari min 3 berarti ke arah ke kanan ya. Sama yang setengah juga ke arah positif ke kanan. Kemudian yang 4 karena kurang dari itu ke kiri ke daerah negatif. Nah, perhatikan mana garis yang dilewati semua titik. Garis yang dilewati semua titik ada di sini. Nah, 3 min 3 melewati sini, terus setengah ke sini, dan 4 ke kiri ya. Jadi ini adalah garis yang dilewati semuanya. Garis yang dilewati oleh semua titik. Maka himpunan penyelesaiannya ada di setengah sampai 4. Nah, maka nilai himpunan penyelesaiannya X, di mana X ini nilainya setengah sampai 4. Nah, oke, kita lanjut ke kelas berikutnya. Oke, perhatikan soal nomor 3. Semua bilangan real X yang memenuhi pertidaksamaan akar X kuadrat plus 4X min 5 kurang dari 4. Nah, lihat. Nah, di sini kita akan mengkuadratkan dulu kedua ruas. Nah, misalkan ada akar itu hilang ya. Jadi hilang akarnya. Jadi X kuadrat di sini. X kuadrat. Bentar. Jadi X kuadrat tambah 4X min 5. Nah, 4 kuadrat itu kan 16 ya. Jadi kurang dari 16. Kemudian 16-nya kita pindah ruaskan ke kiri. Jadi X kuadrat plus 4X min 5. 16-nya pindah ruas jadi min 16 kurang dari 0. Oke, kemudian kita lihat X kuadrat plus 4X. Kita operasikan ya, min 5 sama min 16 yaitu min 21 kurang dari 0.
Kenapa sih X kuadrat dan 4X tidak dioperasikan? Karena tidak ada yang sekawan, yang sama ya. Nah, kemudian kita faktorkan. Nah, cara memfaktorkannya kita faktorkan ini. Perhatikan, X kuadrat plus 4X min 21 ya. Cara mudahnya seperti ini. Misalkan dijumlah dikali. Perhatikan ketika dijumlah hasilnya itu 4. Nah, ketika dikali hasilnya itu min 21. Nah, berapa sih? Ketika dijumlah hasilnya 4, berapa tambah berapa? Hasilnya 4. Berapa kali berapa hasilnya min 21. Berapa yo? Nah, hasilnya itu positif 7 dan min 3. Nah, jadi 7 ditambah min 3 kan hasilnya 4. Ya kan, 7 kali 3 hasilnya 4, betul. Kemudian 7 dikali min 3 hasilnya min 21. Dapat kita peroleh. Jadi kita faktorkan berapa X plus 7 ya tadi. Positif 7 dikali X min 3 kurang dari 0. Nah, untuk pembuat 0 ya, karena ini kurang dari, berarti plus 7 asalnya positif itu, kalau di pembuat 0 jadi X min 7 sama dengan min 7, atau X sama dengan berapa? Min 3. Min 3 pindah jadi pembuat 0 itu jadi positif ya kalau negatif. X sama dengan 3. Nah, maka lihat di sini penyelesaiannya. Nah, untuk kurang dari, maka nilainya seperti ini ya. X-nya min 7 sampai 3. Nah, kalau misalkan lebih dari, perhatikan. Ini tandanya kan kurang dari. Kurang dari itu pasti penyelesaiannya seperti ini. Min 7, nilai X min 7 sampai 3. Nanti kalau misalkan kurang dari itu berjodoh ya. Misalkan di sini min 7, di sini 3. Nah, kalau kurang dari penyelesaiannya pasti berjodoh seperti ini. Nah, seperti ini. Kalau misalkan lebih dari, tidak berjodoh. Misalkan di sini min 7, di sini 3. Nah, maka tidak berjodoh garis bilangannya. Buat kurang dari atau kurang dari sama dengan. Nah, ini untuk garis bilangan lebih dari atau lebih dari sama dengan. Kemudian kita menentukan syarat akar. X kuadrat plus 4X min 5. Jika difaktorkan kayak tadi sama caranya. Jadi X plus 5, X min 1 lebih dari sama dengan 0. Maka pembuat 0-nya X plus 5 plus asalnya plus jadi negatif X sama dengan 5. Kemudian asalnya negatif jadi positif X sama dengan 1. Maka penyelesaian yang kedua yaitu X lebih kecil sama dengan min 5 atau X lebih besar sama dengan 1. Nah, ini untuk tanda tanda lebih besar ya. Lebih besar itu pasti beda atau ya, pakai atau. Untuk ingat, untuk kurang dari, untuk penyelesaian pertidaksamannya itu jadi berjodoh gitu, nilai X-nya min 7 sampai 3 gitu. Maka kita lihat kita lihat garis bilangannya. Untuk persamaan yang pertama kita dapati kan nilai X-nya min 7 terus 3. Nah, karena berjodoh, tuh lihat min 7 dan 3 itu berjodoh ya garisnya. Nah, berjodoh. Kemudian min 5 atau X kurang dari min 5 atau X lebih besar sama dengan 1. Nah, atau untuk kurang dari berarti yang min 5 ke daerah negatif ya. Dan untuk 1 itu X lebih besar sama dengan 1 berarti ke arah positif. Nah, maka lihat
Pertidaksamaannya itu garis yang dilewati semua titik. Perhatikan min 7 dan min 5 ini sama aja. Ada 2 ya, di sini dan di sini. Maka penyelesaiannya min 7, nilai X itu min 7 sampai min 5, benar. Nah, atau yang kedua itu nilai X-nya 1 sampai 3. Nah, ini adalah penyelesaiannya, himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan. Oke, kita lanjut ke soal yang ketiga ya. Nah, misalkan batas-batas nilai X yang memenuhi pertidaksamaan akar 4 min 3X dikurangi akar X plus 2 kurang dari 0 adalah, perhatikan, kita akan menentukan syaratnya terlebih dahulu. Nah, untuk yang pertama itu yang fx-nya 4 min 3x. Syarat akarnya, ingat, di dalam akarnya harus positif 4 min 3x lebih besar sama dengan 0. Maka 4-nya kita pindah ruaskan jadi min 4 ya. Jadi min 3x lebih dari sama dengan min 4. Nah, kemudian karena negatif di kedua ruas maka tanda berubah. Jadi X kurang dari sama dengan 4/3. Nah, ini adalah syarat fx ya. Jadi nilai X-nya harus 4/3 gitu. Oke, kita lanjut ke yang kedua, X plus 2. Berarti ini gampang ya. Berarti ini X plus 2 lebih besar sama dengan 0. Plus 2 nya pindah ruas. Jadi X lebih besar sama dengan min 2. Nah, maka nilai X yang harus memenuhi yaitu min 2 untuk Gx. Kemudian kita operasikan untuk mengkuadratkan kedua ruas. Maka untuk min akar X plus 2 ini kita pindah ruaskan jadi positif ya, salah min jadi negatif. Maka hasilnya seperti ini. Jika kita dikuadratkan kedua ruas, maka hasilnya 4 min 3x kurang dari X plus 2. Nah, maka hasilnya perhatikan. Jadi X-nya kita pindah ruaskan, kemudian 4 juga kita pindah ruaskan. Maka nilai min 3x, X pindah ruas asalnya positif jadi negatif ya, negatif X kurang dari 2, 4 pindah ruas jadi min 4. Maka hasilnya ini 4 min 4x kurang dari min 2. Nah, gitu kan. Nah, maka karena keduanya ruas negatif, maka tanda berubah. Tuh, asalnya kurang dari jadi lebih dari gitu. Maka hasilnya min 2 per min 4. Hasilnya X lebih dari setengah. Tandanya berubah ya kalau misalkan kedua ruas negatif. Oke. Nah, perhatikan garis bilangan ya. Yang pertama kan kita dapat min 2 itu dari di sini ya. Dari syarat akar. X harus lebih besar dari min 2. Maka nilai X-nya harus ke kanan. Nah, yang min 2 kan harus lebih dari min 2 ya. Kemudian yang 4/3. 4/3 itu hasil dari syarat akar yang pertama. Hasilnya itu X kurang dari sama dengan 4/3. Kalau kurang dari berarti ke kiri. Nah, gitu ke sana. Kemudian yang setengah ini hasil dari mengkuadratkan kedua ruas, yaitu X lebih dari setengah. Nah, perhatikan garisnya, titiknya yang sering dilewatinya yaitu daerah mana? Ya, daerah sini. Perhatikan. Nah, betul gak? Nah, X yang min 2 kan ke sana. Kemudian 4/3 dan setengah itu kan daerahnya emang di sini ya. Jadi garisnya dilewati. Nah, jadi himpunan penyelesaiannya yaitu setengah sampai 4/3. Nilai X-nya setengah sampai 4/3. Nah, gitu. Oke. Untuk materi pertidaksamaan kita akhiri saja.
Terima kasih ya yang sudah mengikuti materi ini. Jika ada yang tanyakan, bisa kalian hubungi saya. Oke? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.